Untuk teman-teman yang saat ini sedang mengembangkan produk atau mengelola portfolio produk, hati-hati. Ada 4 binatang berbahaya yang kalau Anda nggak taklukkan, itu bisa merusak produk yang Anda sedang develop atau kelola itu. Nah, apa aja tuh binatang berbahayanya dan gimana cara Anda menaklukkannya? Yuk kita simak di video berikut ini. Ini adalah 4 binatang berbahaya yang kalau Anda nggak taklukkan, nanti bisa membuat produk yang Anda sedang kembangkan atau Anda sedang kelola, itu nanti bisa rusak nanti. Ya, apa aja tuh binatangnya? Yang pertama adalah hippo, kedua wolf, kemudian rhino, dan zebra. Sebenarnya ini bukan binatang beneran sih, tapi hippo, wolf, rhino, zebra itu sebenarnya singkatan. Singkatan apa dan gimana cara naklukannya? Yuk kita bahas. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe di channel saya ini, silakan langsung klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Supaya bisa dapetin video-video inspiratif dan solutif terkait dengan inovasi bisnis dan korporasi, itu 3 video per minggunya dari saya. Ya. Oke, pastikan juga Anda tonton video ini sampai selesai, supaya nanti lengkap dapat strategi penaklukannya. Oke, yuk kita bahas mulai dari yang pertama yaitu hippo. Hippo itu adalah singkatan, jadi bukan binatang beneran ya. Singkatan dari highest paid person's opinion, atau opini dari orang yang gajinya paling tinggi. Ya, atasan kita atau atasan kita. Whoever that person, yang pasti dia punya kekuasaan yang tinggi, punya authority yang tinggi. Dan seringkali mereka tiba-tiba datang nih ke tempat kita dan langsung dia punya banyak opini. Ini kenapa produknya begini ya? Karena nggak dibuat begini aja, ini bagusnya begini nih gitu. Bisa jadi itu ada benarnya, karena gimana pun juga mereka pasti punya pengalaman, punya ilmu terkait dengan hal itu. Tapi sayangnya bisa jadi apa yang dia sampaikan itu out of the context dari apa yang sedang kita buat. Kenapa? Karena dia kan juga nggak tahu sebenarnya produk ini arahnya mau dibawa kemana. Dan kalau kita akhirnya cuman responsif dan akhirnya ikutin apa yang dia omongin, mungkin karena kita nggak enak atau kita takut, ya itu bisa membuat produk kita nanti jadi rusak kan. Maka apa yang harus kita lakukan adalah kita harus komunikasikan konteks kenapa kok produk ini dibuat dan visinya, objektif yang kita ingin capai itu apa sebenarnya. Dan nggak cuma sekedar menyampaikan, kita harus bisa menjual konteks itu, why-nya itu. Kenapa kok kita mau garap ini mau dibawa kemana, bagaimana arah itu nanti akan berikan kebaikan, bukan hanya bagi perusahaan, tapi bagi dia yang bersangkutan. Dan ketika si hippo tadi akhirnya bisa ngeliat, oh itu maksudnya, itu masalah yang kami ingin selesaikan, oh itu tujuannya, dan dia bisa ngelihat bahwa kalau ini produk berhasil di track itu, ternyata ya bagus kok untuk perusahaan, bagi saya juga bagus kok. Nah, ketika ada alignment itu, maka dia bisa jadi bukan cuman sekedar membiarkan Anda jalanin produknya, bahkan bisa jadi si hippo ini justru menjadi pendukung Anda. Ya nggak? Tapi kalau misalnya Anda nggak berhasil ngebangun alignment itu, wah itu bisa berbahaya. Ya, binatang yang kedua adalah wolf. Bukan binatang tentu saja, ini singkatan ya. Wolf itu adalah working on latest fire. Teman-teman mungkin yang biasa main di product management ya, mengenal ada orang-orang yang dia itu orang yang senang menyelesaikan masalah, tapi sayangnya itu attention span-nya tuh pendek, dan begitu ada masalah baru muncul, yang lama belum beres sudah pindah ke masalah berikutnya. Nanti dia belum beres, ada masalah baru lagi muncul, dia pindah lagi ke sana gitu. Kayak pemadam kebakaran yang dia sibuk memadamkan api, sementara yang sebelumnya belum benar-benar padam gitu. Dan ini berbahaya, kenapa? Karena ini mengacaukan fokus dari tim kita. Dan membuat akhirnya kerja tim jadi nggak efektif kan, malah nggak ada masalah yang benar-benar tuntas selesai kan. Terus gimana cara kita mengatasinya? Ya kita harus buat sebuah proses untuk bisa mengkolek feedback secara mekanistik, baik dari internal tim kita ataupun dari pelanggan kita. Sehingga kita tahu masalah mana yang harus kita selesaikan duluan. Ya, baru kemudian kita pindah ke masalah berikutnya. Dengan adanya kesepakatan ini, yang itu dasarnya adalah dari feedback, maka si wolf tadi, dia lebih teredam lah. Ya, lompat-lompatnya dia dan tim kita lebih teratur kerjanya. Binatang yang ketiga adalah rhino. Rhino adalah singkatan dari really here in name only. Udah ketebak tuh ya, kayak gimana orangnya. Itu dia namanya sih ada di dalam anggota tim kita, tapi orangnya nggak pernah ada di tempat. Cuma nama doang gitu. Dan ini sebenarnya nggak terlalu berisiko, karena kan dia juga nggak mengintervensi proses kita kerja atau ambil keputusan kan. Tapi tetap ini nggak bagus. Kenapa? Karena gimana pun juga
kita butuh dia untuk contribute. Ada sesuatu yang dia punya yang itu bisa membantu kita nanti bisa achieving our outcome lebih baik kan. Nah, gimana caranya ngelibatin dia? Nah, kita perlu nih membuat sebuah proses prioritasi yang itu sangat clearly defined terkait dengan role dari masing-masing orang, apa ekspektasi kontribusi yang diharapkan dari masing-masing orang, dan itu terbuka dan kita permudah supaya orang akhirnya nanti bisa contribute itu. Ya, walaupun mungkin dia super sibuk katakanlah. Nah, dengan kita punya clarity tentang apa sih kontribusi yang diharapkan dari masing-masing orang, apa peran responsibility masing-masing orang, dan ada sebuah mekanisme cara untuk orang bisa kontribut dengan simple, dengan mudah, maka peluang untuk kemudian kita punya rhino ini jadi semakin kecil. Binatang yang keempat adalah zebra, singkatan dari zero evidence but really arrogant. Jadi ini orang yang merasa udah paling tahu aja tuh semuanya tuh, wah semua orang dikomentarin gitu ya. Dia harusnya begini nih gitu. Kayak dia dong paling pintar, padahal sebenarnya dia nggak punya data untuk mendukung itu. Jadi pakai insting aja, dan ini kan bahaya kalau sampai kita memutuskan sesuatu yang ternyata itu cuman berdasarkan instingnya dia, nggak ada data yang di backup. Bisa jadi keputusannya salah, panjang risikonya nanti, ya nggak? Dan masalah yang akan muncul. Maka ini harus kita benar-benar taklukkan. Gimana caranya? Ya kasih dia data. Gimana supaya kita bisa dapat data? Ya kita lakukan eksperimentasi cepat aja. Kita tes di market, ide kita, gagasan kita, gimana responnya di market. Nah, itu kita jadikan data yang kemudian kita tunjukkan pada dia. Sebentar bro, ini kita kemarin ketemu sama customer, ternyata customer maunya begini. Jadi beda nih dengan yang kamu usulkan nih. Nah gitu. Nah kalau udah dikonfirm dengan data kan dia nggak bisa ngomong apa-apa kan gitu. Nah itulah dia tadi 4 binatang berbahaya yang bisa merepotkan dan bahkan merusak proses Anda mengembangkan atau mengelola produk Anda, dan juga bagaimana Anda bisa menaklukkannya. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.